Oke, masih bersama Jose dan Ria di Heartland Coffee Morning live from Max Coffee Bengton Junction yang dipancarluaskan pagi hari ini juga di Heartland Network di Lampung, Samarinda, Berau, Makassar, dan juga di Bali untuk Anda yang mendengar kita dan juga di Jabodetabek. Pagi hari ini kita bicara soal kopi nih Ria ya, kopi ya. Ayo silakan diminum. Oke, ini sudah ada beberapa yang mau nanya juga ya. Nampaknya sudah siap-siap ada anak-anak muda yang suka kopi. Saya nggak tahu apakah mereka juga benar-benar pecinta kopi atau yang manis-manis kopinya ya. Coba kita tanya Ria ya. Mungkin Ria bisa ke sana. Oke, mungkin saya kasih dulu ya, boleh. Mungkin maju ke depan boleh. Iya, ini dari ini ya. Sebutkan namanya Tasya. Halo, saya Tasya. Saya kebetulan suka kopi tapi yang manis-manis aja gitu. Kadang kan kalau dari rumah kan udah minum kopi, terus mau keluar, mau hangout sama temen, gitu kan suka ke tempat kopi juga kan. Terus saya mau nanya nih sama Pak Yayang atau sama Bu Claudia juga boleh. Itu bagaimana jika terlalu banyak minum kopi gitu? Ada nggak standarnya untuk sehari berapa banyak gitu? Iya. Biasa minum sehari berapa memang? Bisa 2-3 sih sehari, tapi itu kalau sama teman-teman aja ya. Iya. Oke, thank you. Tasya ya. Iya. Tasya dari Universitas Multimedia, UMN dia. Wah ini anaknya juga di UMN. Pak Yayang nih. Jangan-jangan temennya. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih Tasya. Anak muda dan kopi ya ini. Anak muda dan kopi, itu bagus sekali. Muda-muda udah minum 2-3 gelas. Secara umum, satu cangkir kopi itu kan sekitar 100 mg kafein. Jadi kalau secara umum kita melihatnya kalau awam dan nggak terlalu kuat ngopi, karena kita tergantung dari sensitivitas kadar darahnya mampu nggak menerima kafein terlalu banyak. Secara umum kita bilang maksimal sekitar 5 cup per hari, itu masih tergolong normal kalau sudah biasa. Tapi kalau belum biasa, biasanya orang baru 1-2 cup itu udah cukup buat dia. Kalau kita tahu kasusnya penyanyi siapa itu yang meninggal karena kopi, Mbak siapa? Mbak Surip siapa? Tak gendong ya? Yang nyanyi tak gendong itu katanya karena lebih dari 10 per hari. Per hari lebih dari 10 ya. Nah, kalau 11 udah ke-11an tuh. Iya. Dan itu katanya nggak minum yang lain, jadi terlalu over. Apapun kalau over nggak bagus. Kuncinya kalau orang yang mulai biasa itu kayak minum juga yang lain, semakin dia banyak minum tiap hari semakin kebal darahnya, makin berkurang sensitivitasnya. Jadi kalau udah biasa 3 mungkin bisa naik 4. Tapi umumnya sih kalau awam cukup 5 lah, 5 cangkir sehari. Kecuali pemain kopi atau memang yang hari-harinya di kopi. Kadang-kadang ada yang memang bisa lebih dari 5. Kalau lebih dari 5 dan mungkin dia terasa udah mulai overload dari kafein di dalam darahnya, itu gampang sebetulnya dikenalinnya kayak kita ada semacam rasa gelisah gitu yang nggak nyaman buat diri dia. Kalau udah terjadi seperti itu, berhenti minum kopi dan minum banyak air putih. Minum air putih aja sebanyak-banyaknya sebisanya, dan itu aja biasanya seperti mengalirkan aja. Nggak ada bahayanya tertentu. Kecuali kalau memang orang udah punya riwayat darah tinggi, udah punya riwayat sakit lambung dan sebagainya, memang disarankan tidak banyak minum kopi, atau bahkan tidak minum kopi. Oke. Iya, kalau ngomongin seputar mitos fakta, kan ada sekarang kan mitos-mitos tentang kopi, itu ada faktanya juga. Sebenarnya kopi itu enaknya diminumnya pas dingin atau pas lagi panas sih Pak? Gitu. Ada yang bilang airnya harus mendidih nih, ada yang bilang justru kalau nggak mendidih gue nggak bisa minum jadinya. Sebenarnya gimana? Iya betul. Kalau dari kita sih harusnya kopi itu dipanaskan normalnya, karena ada ekstraksi kimiawi yang terjadi ketika kopi bubuk itu dipanaskan. Kalau tidak dipanaskan, sekarang kan ada juga yang disebut cold brew, di mana dia dicairin dengan air es selama 1 malam, itu beda lagi. Jadi ekstraksi kopi yang paling benar sebetulnya pakai air panas. Dan ketika diminum, memang kalau yang suka ya panas, jangan nunggu dingin, karena rasanya bisa berubah setelah dia jadi dingin kopi itu. Karena waktu habis diseduh terus jadi dingin, itu yang bisa berubah rasa kopinya. Jadi kalau bisa diminum panas. Tapi dari cara penyeduhannya pun biasanya
ada sekarang ini ada kalangan tertentu yang mulai mengatur penyeduhan kopi. Jadi memang kalau bisa jangan di titik didih kita buat nyeduh kopi. Titik didih misalnya 100 derajat, itu ditungguin dulu sampai sekitar 92 derajat baru diseduh. Jadi Jangan pas mendidih jadinya. iya, karena itu istilahnya di pemain kopi itu ada rasa burn di mulut yang membuat rasa kopi sendiri berkurang dan kurang nyaman buat kita. Bu Claudia gimana Bu kalau nikmatin kopi? Nah, kalau saya menikmati kopi itu ada takarannya khusus. Oh. Jadi memang harus hangat. Jadi kopi itu harus di ini panas ya, harus di brew panas. Kebetulan saya sukanya memang manual. Jadi yang bukan pakai mesin dan sebagainya. Saya suka manual karena saya suka prosesnya. Saya suka bau yang keluar ketika kopi itu diseduh. Air panasnya masuk, baunya itu keluar. Wah, itu relaxing banget. Iya. Ya, sementara itu saya cium, saya hirup aromanya sambil nungguin ketika endapannya turun. Oh. Jadi panas banget jangan, karena nggak enak juga kalau sesuatu panas-panas kita reaksikan. Tapi jangan sampai adem. Jangan sampai kehilangan momentum untuk ngopinya. Nah, itu juga jangan tuh kehilangan Momentum tuh. Momentum. Iya. Jadi momentumnya mesti pas gitu ya. Panas enggak, Dingin nggak? dingin enggak. Ketika udah dingin hambar. Gitu. Jadi harus dinikmati Jadi harus hangat-hangat. cepat-cepat dihabisin dong kalau gitu? Enggak, justru cepet-cepet dihabisin enggak, tapi Lambat-lambat juga enggak, Iya. gitu. Nah, ini makanya. Jadi ini yang tuh iya seninya. apa bukan? Nah, ini filosofinya tuh, seninya ngopi. Ketika saya ngopi, saya biasanya memberhentikan semua kegiatan Oh, untuk kopi. untuk kopi. Saya berhak untuk bahagia di dalam secangkir kopi. Untung tidak berhak untuk sukses gitu. Ada orang yang lain. itu lain. Saya berhak untuk bahagia dalam secangkir kopi. Artinya saya memang akan menyetop segala macam kesibukan dan sebagainya untuk menikmati 1-2 menit kopi. Saya hirup baunya, saya sesap di dalam lidah gitu pahitnya. Iya. Sampai sebegitunya ya. Gitu ritual pagi. Iya. Itu ritual paginya sambil santai gitu, sambil saya menikmati hidup gitu ya. Jadi waktu biarin aja, segala kesulitan biarin aja, tapi waktu ngopi harus berhenti. Berhenti untuk kopi. Beda, Bu Kira-kira Kopi kan gitu. Bu kalau dia pagi-pagi masih bisa menikmati, kita pagi-pagi kan udah saya rela bangun dari pagi. jungkir balik Bu pagi-pagi Bu. Saya rela bangun dari pagi demi menyeduh kopi sendiri, Menikmati hidup ya. menikmati hidup sendiri sebelum anak-anak pada bangun tuh. Iya, Kalau iya, udah pada iya. bangun kan udah susah kan, yang kaos kaki bolong, yang topi hilang, dasi pramuka nggak tahu di mana. Nah, sebelum itu terjadi ada waktu buat saya sendiri. Wow, Gitu. dalam juga ya. Pak Joko gimana? Suka kopi juga Pak? Saya tidak terlalu maniak, tapi suka. Suka, apalagi kalau ke daerah-daerah, ke Padang, ke Bukit Tinggi. Nah, itu saya pasti. Tapi menarik bahwa misalnya Bu, apa yang Bu Claudia tadi sampaikan ya, Iya. kalau itu dibumbui dalam hal bisnis kopi, Iya. jadi menarik loh Pak. Ya? Benar. Karena kopi selalu identik dengan kedalaman, ya kan? Betul. Kreativitas, permenungan, Iya, gitu ya. justru itu yang saya lihat kan Pak Yayang cerita, Bu Claudia cerita, saya heran kenapa di Indonesia itu tidak ada satu bisnis coffee shop. Belum banyak, ada tapi belum banyak. Ada satu coffee shop yang mengadakan pelatihan, ada yang mulai emosionalnya lebih ke ditumbuhkan. emosional. Kalau di Max Coffee ini kan lebih dari menunya yang ditambah. Tapi justru itu menurut saya peluang juga bagi Max Coffee dan para coffee shopper lainnya untuk membuat kedai kopi yang menarik. Jadi untuk menarik supaya orang-orang seperti Bu Claudia ini mau nongkrong di situ tuh lebih lama gitu loh. Apalagi mau berbagi. Betul, jadi secara emosionalnya itu yang kadang-kadang beberapa bisnis di Indonesia, bisnis kopi juga ini emosionalnya tuh nggak ditonjolkan. Dipikir ya sudahlah, orang datang minum kopi pakainya cup biasa ya sudah cukup. Padahal enggak, mestinya cara penyajiannya, mungkin ada satu tempat kopi yang pakai cara destilasinya itu pakai menarik banget, muter, oh kopi itu gitu ya. Nah itu kan menarik banget gitu. Nah kalau itu diekspos, saya pikir mereka pasti akan eksis jangka panjang, karena makin kesini coffee lover kayak Bu Claudia makin banyak. Tapi memang itu loh, banyak pengusaha di Indonesia itu yang menjalankan bisnis tapi nggak banyak kedalaman. Jadi mainnya ya sudah pakai kopi ya sudah. Kalau kopi misalkan semula dia ambil kopi jenis A, kemudian dapat supplier kopi jenis B, lebih murah ya biasanya pindah gitu. Nah ini yang
membuat akhirnya orang jadi nggak setia pada satu coffee shop. Akhirnya berpikirnya apa? Coffee shop A, coffee shop B, coffee shop C, semuanya sama. Kasihan orang yang punya kecintaan terhadap kopi nih, kasihan para kopi lover dan kopi expert yang wah kopi kok cuma digitukan aja, gitu, cara penyajiannya salah, mungkin air panasnya tingkat suhunya salah. Menurut saya yang menarik adalah saya pernah lihat satu resto di Indonesia yang bukan di bidang kopi ya, mereka ngajarin cara makannya. Ya, cara ngajarin, misalnya, kerupuknya mesti remes dulu, lalu nasinya itu mesti kalau bahasa Jawa diulek dulu, semua campur jadi satu, baru lu makan. Nah, ini restoran seperti ini pasti harga jualnya mahal pun dicari orang. Karena apa? Ada pengalaman yang didapat bahwa user diajarin, customer diajarin, gini lo cara makan nasi padang yang benar, gini lo cara makan nasi jinggo yang benar, gini lo cara makan nasi kucingan yang benarnya. Itu diajarin. Nah, ketika diajarin mereka akan merasa memang dia ahlinya. Ketika diposisikan sebagai ahli, maka dia nggak akan lari kemana-mana. Oke. Gitu, Pak. Ini kalau bertiga kita kolaborasi buat bisnis coffee shop menarik kayaknya. Ya menarik. Menarik banget. Kerjasama sama Max Coffee loh, Pak. Harus ada pojok-pojokan yang untuk orang-orang kayak saya. Yang kalau ngopi harus dinikmati. Dinikmati ya. Ngopi itu Dan jangan buru-buru ya. Jangan buru-buru, jangan panas-panas. Terus tapi jangan juga sampai udah dingin. Terus jangan pakai cupboard. Gitu. Pak, yang ada yang mau tambahkan, Pak? Cara menikmati kopi nih. Ya, cara buka dia udah betul. Ambil waktu memang. Jangan minum kopi seperti orang butuh banget gitu kan, cuman ambil gelas terus lari gitu kan. Sebetulnya nggak begitu memang. Tapi kopi supaya diminum dalam keadaan tidak dingin itu betul juga. Di keadaan panas. Biasanya kalau kita mau mengukur temperatur ada sekitar 92 derajat kita waktu seduh, tapi jangan sampai di bawah 70 derajat waktu diminum. Jadi antara 92 begitu turun paling nggak sampai 70-an itu sudah diminum. Dan biasanya kopi kita bilang jangan lebih dari 20 menit Bu untuk dihabiskan, karena kalau setelah lewat 20 menit biasanya berubah rasanya. Berubah, apalagi dicampurin gula. Apalagi biasanya kalau bisa kopi jangan dicampur gula. Campurnya apa untuk sebagai rasa agak supaya nggak pahit banget, sebaiknya apa, Pak? Oh, nggak ada. Kalau kopi black ya kopi aja. Jadi kalau untuk nggak pahit paling dikurangin kadar kopi bubuknya. Kalau memang nggak terlalu kuat untuk banyak kopinya ya, artinya kalau kita bilang awam ngomongnya jangan terlalu kental kan gitu aja. Kalau gula tetap sih biar gimana jangan kalau bisa. Hanya ada orang juga ngakalin kan pakai gula brown sugar ya, pakai gula Jawa. Itu tidak terlalu merubah rasa kopi dibanding gula pasir. Gitu. Oke. Ini kalau tadi saya jadi ingat Bu Claudia pasti narasumber ingat tentang sado ya, Iya, ritual betul. minum teh di Jepang ya, itu begitu sakral dan begitu momentual gitu ya Bu ya. Ini kalau di kopi ada nggak sih tradisi gitu? Kalau saya menciptakannya, Pak. Menciptakan sendiri gitu ya? Saya menciptakannya. Ini brand. Kalau saya menciptakannya karena apa sih yang kita punya sekarang kecuali waktu, ya kan? Dan waktu harus kita ciptakan gitu. Nah itu saya sertakan bersama dengan saya menikmati kopi. Kalau enggak ya kita akan langsung larut nih di dalam semua kesibukan blang bling gitu kan. Tapi saya ciptakan ya ambil waktu kayak tadi setengah jam, 20 menit untuk kita menikmati apa yang kita suka, gitu. Itu tadi jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas karena akan kehilangan rasa, tapi jangan sampai adem karena akan kehilangan momentum. Jadi harus dinikmatin pas saatnya. Itu yang menurut saya memang harus kita ciptakan. Ketika itu terjadi, ketika kita merasa bahwa kita mengendalikan waktu kita, sisanya tuh udah lebih enak lah gitu. Jadi ketika kita kalau 5 menit bisa kita kendalikan, sisanya pasti bisa kita kendalikan. Iya betul. 5 menit tidak bisa kita kendalikan, apalagi sisanya. Apalagi sisanya. 5 menit dalam hidup aja kamu nggak bisa kembalikan, apalagi sisanya gitu, sisanya waktunya. Nah itu yang menurut saya sangat penting untuk menciptakan waktu. Kalau ini satu perguruan sama saya. Kita satu perguruan. Pak, ini sebelum closing, bisnis kopi di Indonesia prospek ke depan seperti apa Pak? Tantangannya kayak apa? Prospeknya kayak apa menurut Anda? Nah ini cerita menarik ya Pak ya. Kalau menurut saya gini, kopi sampai dengan sekarang karena memang dia baru booming ini kan 3-4 tahun terakhir dan masih akan booming untuk sekian tahun lagi ke depan. Masih akan booming. Orang makin banyak menikmati kopi asli karena suara-suara seperti saya ini yang supaya mengurangi
kopi saset itu mulai banyak yang bersuara. Walaupun memang secara faktual di lapangan kita kalah sama segi kepraktisan dan harga memang. Sama iklan juga Pak. Pasti. Tapi orang-orang yang mulai sadar untuk minum kopi yang berkualitas dan hanya kopi murni itu makin banyak. Kafe-kafe makin banyak. Jadi itu yang memang menarik orang untuk berbisnis kopi. Tapi memang sayangnya ada banyak orang yang memang buka kafe pertama-tama profit orientednya yang besar, sehingga ketika dia naruh investasi dia akan mikir berapa lama BEP-nya. Itu yang paling sebetulnya disayangkan, karena kalau bisa orang lebih memang tadi yang Bapak bilang, kalau bisa lebih passion, lalu juga menyajikan cara minum kopi. Hanya itu memang tidak praktis dan tidak terlalu banyak membuat orang bisa cepat BP. Banyak orang juga ketemu saya, yuk kita bangun kafe gitu kan. Kita bangun kafe, tapi gimana caranya supaya making profit dan cepat BP-nya? Nah, ini yang kadang saya susah juga jawabnya gitu. Oh ya udah, bikin kopi yang agak murahan dengan cara yang menarik, kopinya juga yang saya sediakan nanti tidak terlalu mahal, taruh di tempat yang agak rame, lalu ya jualan sebanyak-banyaknya, dan itu making profit. Oke. Momentumnya nggak dapat ya Pak ya? Sebetulnya momentum kopinya yang kurang dapat. Oke. Kalau Pak Jokowi bisa didamaikan nggak sih idealisme kopi dengan bisnis kopi yang Bisa. Pastinya bisa. Cuma masalahnya nggak ada yang mau mikirin. Jadi kalau dia mau mikirin, saya bantu mikir kan gitu ya. Sama Pak Yayang, sama Pak Yose ya, gitu. Jadi intinya gini loh, bisnis itu jadi bisa jadi harganya itu nggak beri sensitif ketika ditampilkan sesuatu. Contoh deh, di Indonesia itu masih nggak ada satu outlet kopi yang isinya ada edukasinya. Tahukah Anda bahwa kopi? Jadi kalau sekarang saya suruh mikirin satu konsep coffee shop, saya suruh duduk, ini saya langsung gambar teks-teksnya apa, saya sudah ada semua sebenarnya. Gitu. Ya tinggal siapa yang mau ambil aja idenya. Gitu. Tapi intinya ada, dan itu mesti bisa dilakukan, dan ketika itu terjadi maka yang masuk hanya orang khusus, dan ketika orang khusus itu masuk maka harganya nggak beri sensitif, dan disitulah tempat berkumpulnya kopi lover sejati dan kopi expert akan dengan rela, dengan senang hati untuk bantu. Benar nggak Pak? Karena apa? Karena mereka tuh sangat menghargai kopi gitu loh. Kalau yang lain-lain kan enggak, kopi campur jagung lah, kopi campur ini, minum kopi cepet-cepetan, itu nggak bisa menurut saya. Harus faktor emosionalnya itu yang dimunculkan. Jadi kalau mau bikin bisnis, walaupun coffee shop di Indonesia udah banyak banget gitu ya, tapi kalau kita mau bawa ini satu bisnis yang lebih menarik bisa, bahkan setelah bikin satu prototipe bisnisnya dibawa ke luar negeri pun pasti akan menarik. Kita bicara ke Vietnam, kita bicara ke Filipina, Singapura, pasti akan bagus. Jadi peluangnya besar Pak Yose. Jadi kita menggarapnya ini. Tapi jadi hiburan juga ya Bung Yose di tengah-tengah kepadatan aktivitas kerja gitu ya. Iya, ini ada jadi hiburan. kopi, ada oase di tengah kota. Iya. Nanti kita akan bahas ya. Iya. Iya. Oke. Oke, dan tentunya masih dari Max Coffee Beton Junction 5 Village Tangerang.